warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini adalah anugerah yang patut kita syukuri. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya dan mendapatkan hidayahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamat. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan dengan menjadikan bulan turunnya Al-Quran, bulan diturunkannya Lailatul Qadar, dan bulan yang pintu surganya dibuka dan pintu nerakanya ditutup, Masya Allah. serta setan dibelenggu. Namun meskipun setan dibelenggu, hawa nafsu masih melekat dalam diri manusia itu sendiri. Maka tantangan kita di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar, haus, tetapi yang lebih utama adalah dapat mengendalikan hawa nafsu. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8-9 yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang baik dan buruk. Hawa nafsu bisa membawa kepada kehancuran jika tidak dikendalikan. Disinilah peran puasa sebagai pelatih pengendalian diri. Hawa nafsu adalah keinginan kuat yang muncul dari dalam diri manusia. Biasanya berkaitan dengan kesenangan duniawi. Hawa nafsu tidak selalu buruk, tetapi jika tidak dikendalikan, ia bisa membawa kepada maksiat. Astagfirullah. Contoh hawa nafsu yang perlu dikendalikan. Yang pertama, nafsu makan berlebihan. Yang kedua, nafsu marah. Yang ketiga, nafsu syahwat. Dan yang terakhir, nafsu ingin pamer atau riya, dengki atau rakus. Puasa adalah sarana untuk mengendalikan nafsu. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Maka apabila salah satu seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan bertengkar. Jika seorang mencelanya, katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis Bukhari dan Muslim. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri. Kita dapat menahan makan yang halal siang hari, supaya terbiasa menahan yang haram di luar Ramadan. Kita menjaga lisan dan pandangan agar terbiasa hidup dalam kendali iman.
cara mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan. Yang pertama, perkuat niat dan kesadaran. Sadari bahwa kita sedang dalam proses mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar tidak makan atau tidak minum. Yang kedua, perbanyak zikir dan doa. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Doa pun menjadi senjata terbaik dalam melawan nafsu. Yang ketiga, jaga pandangan dan lisan. Jangan mudah tergoda tontonan atau omongan yang sia-sia. Yang keempat, perbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Isi waktu dengan ibadah, tarawih, tadarus, sedekah, dan amal kebaikan lainnya bisa membantu mengalihkan hawa nafsu kepada hal yang positif. Evaluasi diri setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hari ini aku berhasil melawan nafsu atau tidak. Hasil dari pengendalian nafsu, takwa. Tujuan akhir puasa adalah takwa, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Takwa adalah sebuah dari latihan menahan nafsu. Takwa menjadikan kita hamba yang lebih dekat dengan Allah dan lebih kuat menghadapi godaan dunia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah momen terbaik untuk belajar mengendalikan hawa nafsu. Mari kita manfaatkan setiap harinya untuk melatih diri, memperbanyak ibadah, dan mensucikan hati. Karena siapa yang berhasil melawan hawa nafsu, maka dia termasuk orang-orang yang menang. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberi kekuatan dalam menahan hawa nafsu, dan menjadikan kita insan yang bertakwa setelah Ramadan berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ceramah pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.